ada istilah rantai tata niaga, ada istilah rantai nilai juga. Di kelas kita kali ini kita akan membahas dua hal, yaitu rantai pasok dan rantai nilai. Jadi istilah rantai pasok ini relatif baru sebetulnya dibandingkan istilah yang lain, misalkan agribisnis sendiri. Agribisnis itu tahun 55. Tapi kalau kita bicara rantai pasok, sebetulnya itu baru muncul tahun 83, dan yang mengumumkan pertama kali itu bukan dari akademisi. Kalau istilah agribisnis, istilah tata niaga, dan yang lain itu dari akademisi. Ini dari konsultan. Booz Allen Hamilton, namanya Kate Oliver. Dia mengatakan bahwa rantai pasok adalah suatu sistem terkoordinasi dari organisasi, aktivitas, informasi, dan sumber daya yang terlibat dalam pergerakan suatu produk atau jasa secara fisik atau maya atau virtual dari produsen ke konsumen. Jadi sejak awal dikemukakan ini sudah mengantisipasi bahwa pergerakan barang nanti itu akan dikendalikan oleh sistem virtual. Kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi pemasok, perusahaan konsumen, kemudian berkembang menjadi pemasok, transporter, perusahaan, retail, dan konsumen. Mohon dicermati gambar ini karena nanti kita akan bandingkan dengan dengan rantai nilai. Nah, yang kedua ini adalah definisi rantai nilai. Jadi ini value chain. Yang unik, ya, value chain ini dari kampus, dari Harvard University. Michael Porter, dia adalah profesor di bidang strategi. Dia mengungkapkan rantai nilai ini di bukunya Competitive Strategy kalau tidak salah. Nah, itu tahun 85. Nah, dia mendefinisikan bahwa rantai nilai itu adalah suatu kumpulan kegiatan pelaku pasar guna menggerakkan barang dan jasa dari awal pengembangannya sehingga kepada konsumen akhir. Jadi ini isinya adalah keterkaitan kelembagaan yang menghubungkan dan mengkoordinasikan para produsen, pengolah, pedagang, dan distributor dari suatu produk dan jasa. Ini perhatikan Bapak dan Ibu gambar ini. Jadi ini dari pengeringan atau sortasi, transportasi, pengolahan, transportasi, kemudian penjualan. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan dengan di peternakan lah. Misalkan dari peternakan ada penggemukan, kemudian ditransportasi, kemudian ada pemotongan, kemudian transportasi, baru ke penjualan. Sampai seperti itu. Kalau di kalangan akademik ini seringkali diperdebatkan antara rantai nilai dengan rantai pasok ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya konsepsi rantai nilai ini adalah bagaimana mengkaitkan antara semakin banyak aktivitas, maka kemudian harga itu akan meningkat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, mohon maaf nih contoh kasusnya di pertanian ya. Tapi ini yang lebih mudah barangkali untuk dipahami karena ini sehari-hari kita di kopi. Nanti saya sampaikan juga contoh yang lain. Jadi kalau Bapak dan Ibu pelajari di bukunya pemasaran Philip Kotler, Bapak Ibu akan menemukan bagaimana konsep produk dan layanan. Jadi kalau kita ingin meningkatkan nilai, maka yang pertama adalah produknya sendiri, kemudian produk itu diperluas atau augmented product, kemudian plus dengan pelayanan atau services, dan pelayanan itu dikembangkan lagi, jadi augmented services. Ini akan meningkatkan harga atau nilai. Maaf. Nah, jadi ini contoh biji kopi ini, tapi ini hanya pembanding saja. Contoh biji kopi itu adalah aktivitasnya adalah budidaya. Nah, jadi nilainya di sini misalkan hanya setengah. Ini kan waktu itu kasusnya di Filipina. Ini setengah peso, kemudian dilakukan aktivitas pengolahan dan pengemasan menjadi Nescafe saset, maka naik nilainya menjadi 5 kali. Kemudian dengan satuan yang sama, ini kemudian ada aktivitas lain yaitu penyeduhan, pelayanan, kemudian ada meja dan kursi tapi dengan desain yang berbeda dengan Starbucks ya. Maka kemudian harganya melonjak menjadi 54 kali. Kemudian yang terakhir, barangkali contoh yang terakhir ini dilihat di Starbucks Coffee, di mana ada aktivitas yang berbeda yaitu penyeduhan, pelayanan, dan kursi meja. Hanya ini kursi dan mejanya desain di McD. Kalau di McD didesain agar konsumen itu cepat masuk keluar, ya cepat kalau udah beli cepat konsumsinya kemudian cepat keluar. Kalau di Starbucks dibuat demikian rupa supaya nyaman sehingga sebetulnya konsumen itu datang ke sana memang untuk menikmati kenyamanan plus dengan brand yang sangat kuat sehingga ini nilainya naik menjadi 200 kali. Jadi
kalau Bapak dan Ibu lihat, biji kopi itu adalah produk, kemudian Nescafe Saset adalah produk yang diperluas, kemudian McD Coffee itu adalah plus dengan pelayanan, kalau Starbucks dia memperluas pelayanannya. Kita lihat apakah sama nggak atau serupa dengan kasus yang lain. Ternyata saya coba, ini kasus di Filipina, tapi kemudian saya coba untuk kasus di Indonesia di kita real. Ini rantai nilai coklat. Bang kali ini juga sehari-hari kita, jadi Bapak Ibu lebih paham. Jadi kita bisa lihat di sini ke kanan di bawah ini horizontalnya adalah coklat non fermentasi. Ini adalah aktivitas budidaya di kilogram, atau kalau kita mau diseduh supaya apple to apple, jadi gramasinya sama, dibuat 15 gram, harganya menjadi 273. Ini hasil riset dari mahasiswa S2 kita. Nah, kemudian kita lihat ditambah produknya, aktivitasnya, yaitu dengan biji coklat fermentasi. Ini yang jadi programnya Kementan. Dari 18.000 naik menjadi 22.000 atau Rp333 per 15 gram. Nah, jadi naik 22%. Nah, ini plus dengan didiamkan beberapa hari. Jadi harganya naik 22%. Itu sampai fermentasi. Tapi kemudian kalau diolah, nah kalau ini berarti yang dua ini adalah aktivitas di hulu ya, di budidaya. Kemudian diolah oleh agroindustri, tapi bulky, curah, coklat bubuk, maka nilainya naik 54%. 54%, nah biji coklat ini telah diolah menjadi bubuk coklat siap olah. Nah, kemudian kalau ini dibeli misalkan atau sebagai bahan baku dari Silver Queen, Ceres atau dari Scolabot sekarang perusahaannya, ini kemudian naik menjadi 366% dibandingkan coklat bubuk. Jadi ini merupakan produk yang dapat langsung dikonsumsi plus brand yang disukai kalangan muda. Kemudian lanjut terus, itu coklat bubuk olahannya dikemas menjadi kiloan. Jadi hanya dengan pengemasan praktis untuk pemakaian harian naik 233%. Nah, kemudian ini semuanya lebih orientasinya ke produk. Jadi produk plus produk yang diperluas. Kemudian sekarang ditambah layanan. Barangkali Bapak Ibu mengenal Coklat Changer. Dan ini adalah mahasiswa bimbingan saya di S2. Dia ngitung bahwa nilainya itu naik 4.344%. Jadi naik 43 kalinya. Nah, jadi diolah menjadi minum siap minum dan diberi branding. Tapi ini dia tidak minum di tempat, tidak dine in, tapi ini lebih ke take away. Makanya kemudian tempatnya pun, gerainya pun sangat kecil. Jadi orang hanya bisa ambil pesen beli, ambil. Tidak untuk diminum di sana. Beda dengan Calais. Kalau kita lihat Calais ini udah banyak di mall-mall. Ada, kemudian di sini bisa minum di tempat, dan udah ada tempat nongkrongnya naik ini. Nilainya menjadi 10.522%. Nah, kemudian kalau Starbucks naik lagi. Jadi 19.972%. Jadi kalau kita lihat antara Starbucks coklat sama aja. Jadi kenaikannya ini 200 kali lipat di ujung. Nah, jadi ini bagaimana konsep yang tadi. Jadi ini rantai nilai. Kalau ke negara bisa dilihatlah kenapa Indonesia tertinggal oleh negara lain, karena kita masih berkutatnya di komoditas sektor. Jadi ke manufaktur dan komoditas sektor. Oke, kemudian ini rantai pasok versus rantai nilai. Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang bisa menjawab? Barangkali Pak Robi bisa dibuka kalau ada yang bisa. Kira-kira apa sih bedanya rantai pasok dengan rantai nilai? Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau mengangkat tangan di sebelah kanan, ada mengangkat tangan supaya bisa gitu, ada raise hand gitu. Jadi saya bisa munculkan. Jadi kira-kira apa bedanya rantai pasok dengan rantai nilai? Cukup jangan panjang, ini cukup hanya satu kata aja. Ya, gitu. Ada, silakan ya. Untuk raise hand. Atau kita lanjut? Atau kita lanjut dulu barangkali. Oke, kita lanjut. Oke, jadi rantai pasok, rantai nilai itu lebih menekankan kepada aktivitas. Tadi Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian kalau rantai pasok itu lebih menekankan ke aktornya. Nah, ini yang seringkali diperdebatkan. Tapi yang menarik sebetulnya di kalangan praktisi yang ngapain diperdebatkan ya. Karena prinsipnya aktor itu melakukan aktivitas dan aktivitas itu dilakukan oleh aktor. Jadi kalau buat saya pribadi,
tidak apa ya nggak perlu diperdebatkan itu. Kenapa diperdebatkan? Kalau di akademik memang bahwa seolah-olah rantai nilai itu lebih maju dibanding rantai pasok, padahal secara filosofis dan secara hitungan menurut saya tidak. Cari kangen-kangenan. Oke, ini ya, saya cepat saja. Lanjut, Pak Robi. Ya, lanjut. Lanjut. Oke, ini rantai nilai pangan hari ini. Nah, jadi kalau dilihat, dan ini juga sama lah, mirip-mirip lah ya di pertanian. Ini prinsipnya adalah banyak aktornya. Penambahan nilai itu melalui akses ke produksi, informasi pasar, teknologi, kemitraan bisnis. Jadi umumnya kita informasi itu mengenai kualitas produk akhir, penyimpanan, daya simpan, ketelusuran, daya saing produk. Kalau di peternakan kan ada animal welfare, traceability, itu jadi bagian yang penting. Pasarnya juga banyak. Tapi ke depan ternyata rantai nilai pangan masa depan ini menjadi lebih ramping, artinya pelakunya juga menjadi lebih sedikit. Jadi banyak yang hilang, termasuk juga mohon maaf kalau ada penyuluh di sini, bahwa yang pertama hilang itu adalah penyuluh atau layanan input teknologi. Tapi bukan berarti hilang fungsinya, tapi sebetulnya itu melebur ke si model bisnis masing-masing. Jadi di sini petani peternak langsung ke konsumen, dan ini banyak sekarang yang seperti ini, yang dinamakan dengan short food supply chain. Kemudian ada peternak yang ke distributor tapi langsung ke konsumen. Nah, ini sekarang dengan teknologi digital ini memungkinkan. Kalau dulu secara ketentuan distributor itu tidak boleh langsung ke retail. Nah, tapi sekarang dengan teknologi digital ini menjadi ada yang terdisrupsi ya, terpotong. Kemudian Horeca masih tetap sama, kemudian supermarket, ini ada yang ke supermarket, kemudian konsumen. Jadi kuncinya adalah membangun ekosistem dari layanan nilai untuk memuaskan permintaan konsumen. Dan ini AI, kecerdasan buatan, ini mulai muncul sebagai bagian dari teknologi digital. Ini pergeseran paradigma, tapi secara prinsip bahwa peternak dan pemangku kepentingan itu bergerak dari mencegah kerusakan menjadi mitigasi kerusakan. Karena risiko itu menjadi jiwanya dari pertanian peternakan ya. Tapi yang penting adalah ini adalah ke depan adalah tentang perubahan iklim. Kemudian penyampaian produk akan menjadi lebih lokal. Jadi ada beberapa kata kunci, tadi 3 kata kunci itu yang penting. Kemudian skenario bisnisnya, barangkali kalau Bapak dan Ibu sebagai peternak, apakah mau jadi produsen, layanan jasa, atau sebagai konsumen. Dan sekarang berkembang banyak hal lah. Ada istilah prosumer dan yang lain-lain. Kemudian bisnis akan bereksperimen untuk menemukan tempat mereka di ekosistem dan memuaskan keinginan konsumen. Bagaimana sih sebetulnya mengelola rantai nilai itu atau rantai pasok? Jadi kita mengelolanya sebagai suatu sistem. Di mana ada input, proses, output, kita bisa mulai dari mana saja sebetulnya. Tapi yang menjadi ciri adalah mekanisme koordinasi. Dari input ke proses, dari proses ke output, dari output ke proses, dan dari proses ke input, dan juga dan ini selalu beriterasi. Jadi mekanisme koordinasi sebagai suatu feedback untuk pembelajaran di dalam bisnis. Jadi prinsipnya harus sebagai sistem. Kita bisa mulai dari mana aja. Bisa input, proses, output. Tapi berdasarkan hasil riset kami dan pengalaman teman-teman praktisi, bahwa kalau kita ingin efektif, efisien, dan risikonya menjadi lebih kecil, termasuk juga untuk komersialisasinya, risikonya kecil, biayanya murah, maka kita harus mulai dari output. Apa itu output? Itu berarti kita harus mulai dari konsumen dan persaingan. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin mendesain rantai pasok atau logistiknya, maka mulailah dari konsumen dan persaingan. Jadi target pasar harus jelas, kebutuhan keinginannya harus dipahami, kemudian ketahui pesaing Anda, nilai apa sih yang mereka tawarkan, yang kemudian kalau kita ini kombinasikan, dipadukan, maka teman-teman ya, Bapak Ibu semua harus bisa mengidentifikasi dan membangun proposisi unik penjualan. Atau bahasa marketingnya dulu diferensiasi. Ini lebih dalam. Kemudian jadi secara prinsip bahwa nilai pada pasar mengendalikan seluruh nilai pada rantai nilai. Lanjut, nah ini rantai nilai agribisnis sebagai suatu sistem. Dari mana mulainya? Yang pertama pahami pasar, kemudian nilai tambah, kemudian yang terakhir ini yang sering dilupakan adalah melibatkan dan mengedukasi konsumen. Sedangkan di bagian-bagian pikirnya ini cukup banyak. Kuantitas, faktor respon, kemudian variasi produk, tingkat layanan, inovasi, dan yang lainnya. Jadi ini banyak sekali opsi-opsinya yang kemudian ini sebetulnya lebih ke teknis ya, detailnya. Tadi katakan bahwa mengelola rantai pasok atau rantai nilai itu harus dengan menggunakan dengan pendekatan sistem. Maka salah satu
pendekatan atau metode yang bisa digunakan adalah tentu dengan cara berpikir sistem. Nah, ini saya sampaikan alatnya, salah satu toolsnya adalah causal loop diagram. Nah, causal loop diagram ini kalau kita sering dengar sistem, maka isinya adalah sistem itu adalah fenomena yang telah terdefinisi strukturnya. Jadi komponennya itu ada fenomena, kemudian ada struktur. Jadi secara definisi adalah kumpulan elemen atau unsur yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga menghasilkan perilaku dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi sistem berpikir sistem itu fokus pada bagian seringkali kita itu fokus kepada bagian mengabaikan keseluruhan. Jadi kalau kita bicara kesisteman, maka sebetulnya yang dilihat adalah sebagai helikopter overview. Jadi ini bagaimana seringkali kita itu hanya fokus pada bagian seperti halnya orang buta yang menganggap pegang gajah bagian depannya, lainnya itu disebut ular, kalau belakangnya disebut mungkin dia pegang camuk dan yang lainnya. Apa yang Anda lakukan kalau terjadi seperti ini? Jadi ini yang seringkali diabaikan kalau terjadi persoalan. Seringkali bahwa keputusan kita itu mengakibatkan ada yang namanya counterintuitif. Maksudnya baik, tapi dalam jangka pendek. Tapi dalam menengah panjang itu malah berakibat buruk buat kita. Nah, ini jadi seperti inilah. Solusi untuk jangka pendek, masalah dalam jangka panjang. Nah, ini dampak yang tidak diperhitungkan tadi, counterintuitive atau unintended consequences. Kemudian, nah ini kemampuan cara berpikir itu melihat realitas seperti apa adanya, bukan seperti yang kita harapkan. Fokus kepada seluruhan, mengenali masalah yang dapat mengakibatkan masalah lain, dan menghindari penyelesaian masalah jangka pendek, tapi merugikan dalam jangka panjang. Nah, jadi prinsipnya kalau kita melihat struktur ini adalah fenomena gunung es. Jadi kalau kita bicara kejadian, sebagai contoh yang paling mudah, bagaimana seorang wali kota atau bupati dalam menghadapi persoalan kebakaran. Kalau dia melihat kejadian, sekarang ada kejadian kebakaran, maka kemudian dia menyiapkan mobil pemadam kebakaran. Tapi kalau dia melihat pola perilaku, dia memperluas perspektif waktu dengan melihat statistik, ternyata banyaknya kebakaran itu terjadi di musim hujan. Di musim hujan, sehingga dia menyiapkan pemadam kebakaran yang lebih banyak di musim hujan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, strukturnya ternyata penyebab kenapa kebakaran banyak terjadi di musim hujan justru karena adanya penggunaan kabel yang tidak terstandar. Jadi pada saat musim kemarau, musim hujan, pada saat musim hujan itu mengelupas, kemudian langsung kena air sehingga terjadi hubungan pendek outlet. Jadi penyebabnya. Jadi keputusannya akan berbeda. Nah, ini bahwa kalau dalam berpikir sistem itu ada dua. Strukturnya ada struktur fisik dan struktur pembuat keputusan. Nah, struktur fisik ini dibentuk oleh akumulasi jaringan aliran barang, energi, dan bahan. Ini sebetulnya struktur yang kalau menurut saya ini sunatullah alami, struktur fisik ini. Jadi kalau seperti air itu pasti mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Tapi kalau ada keputusan penerapan teknologi, air itu bisa mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi. Ini toolsnya, causal loop diagram. Nah, di mana ada tanda positif atau S, itu adalah variabel menunjukkan prinsip yang saling yang menguatkan. Kalau O opposite itu berlawanan arah. Nah, jadi variabel ini, mohon maaf ini contohnya petani. Kemudian ada tipe loop, tipe umpan balik, yaitu umpan balik positif dan negatif. Kita cepat saja di sini. Ini contohnya kalau reinforcing loop, semuanya ada umpan balik positif, kekuatan perubahannya bersifat eksponensial. Bisa naik ataupun turun. Nah, contohnya bunga bank. Jadi kalau uang simpanan bertambah, bunga bank pun bertambah, makanya positif. Atau uang simpanan akan menambah bunga bank. Kemudian bunga bank bertambah, maka uang simpanan akan bertambah. Jadi karena positif-positif itu adalah umpan balik positif. Nah, kalau umpan balik positif dia jadinya seperti ini. Nah, ini adalah balancing loop, ada negatif satu di sini. Bagaimana biaya usaha tani mengurangi pendapatan petani, yang lainnya tambah, sehingga cenderung menyeimbangkan perubahan di dalam sistem. Ada cepat saja, ini ada contoh rantai pasok sapi, ini mohon dikoreksi juga, sebenarnya ini sudah cukup lama, waktu itu saya masih menjadi pemodel sistem di unit kerja presiden waktu itu, tahun 2012-2014, jadi saya membuat analisis tentang kasus sapi, daging sapi. Jadi kalau dilihat rantai pasoknya, sistem rantai pasoknya, bahwa sapi itu ada subsistem produksi, subsistem pemasaran sapi lokal, kemudian
subsistem impor daging sapi dan ada subsistem penyangga. Kemudian satu lagi sebetulnya adalah di sini adalah konsumen. Jadi kalau kita bisa lihat tadi dengan menggunakan causal loop diagram, kita bisa identifikasi. Jadi ini sebagai bagian tools analisis. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin mendesain sistem rantai pasok dan logistik, ini adalah kualitatif. Ini kualitatif, tapi nanti kita bisa lihat sebetulnya titik pengungkitnya itu ada di mana sih. Dan ini saya pakai software Vensim, jadi kita bisa lihat. Nah ini, jadi kita bisa lihat diagram bawahnya bagaimana, kenapa saya pilih daging sapi lokal di RPH, ternyata ini ada umpan balik yang paling banyak. Jadi saya cari di softwarenya, kemudian dicek mana sih yang mempunyai umpan balik paling banyak, dan ternyata yang punya paling banyak umpan balik paling banyak itu adalah di daging sapi lokal di RPH, di rumah pemotongannya. Jadi ada 47 buah. Secara kasat mata tidak kelihatan, tapi software bisa mendeteksi ini. Jadi ini adalah penyebabnya. Kemudian yang di kanan ini adalah yang disebabkannya. Jadi kita bisa lihat, jadi kalau kita ingin mencari pengungkit, jadi sebetulnya kalau daging sapi lokal, akumulasi di RPH ini yang dia menjadi titik ungkitnya. Kemudian ini sistem rantai pasok nasional, pangan nasional. Sekarang ini ada bencana, dan saya penelitian di aspek ini sama juga menggunakan sistem, tapi ini bisa dilanjutkan sebetulnya dengan simulasi. Kemudian ini studi kasus, barangkali terakhir, ini studi kasusnya. Jadi saya melakukan riset, dan ini sedang proses publikasi. Jadi bagaimana kalau kita ingin mengembangkan di Indonesia terkait dengan mengatasi masalah regenerasi karena terkait fluktuasi harga. Jadi kalau kita ingin mengembangkan itu yang namanya smart supply chain di sektor pertanian, ini termasuk peternakan, kan nanti kasusnya peternakan. Bahwa kita harus ada komponen utamanya, harus ada klaster tani, kemudian teknologi cerdas. Teknologi cerdas ini bukan hanya digital, tapi ada nanoteknologi dan bioteknologi. Kemudian rekayasa sosial, dan yang ini adalah simpul pangannya. Ini kalau klaster tani diproduksi, kalau simpul pangan di pasar. Kemudian di luarnya ekosistemnya harus ada, yaitu dukungan kebijakan, infrastruktur pedesaan, layanan dasar, dan ekosistem inovasi. Secara teknis barangkali ini pas masuk supply chain pertanian, termasuk peternakan, karena di sini ada integrasi hewan tanaman, integrasi hewan-hewan, integrasi tanaman dengan hewan. Jadi bagaimana teraglomerasi, barangkali ini konteksnya sekarang sebetulnya harusnya digunakan untuk pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani harusnya. Dan di klaster ini ada pusat sistem layanan klaster. Di sana ada layanan logistik, transportasi mungkin dari peternak ke gudangnya, yaitu gudang ini bisa jadi nanti ada RPH, ada cold chain, dan yang lainnya. Sehingga dari sentra produksi itu udah dalam bentuk daging. Kemudian simpul pangan di perkotaan. Nah, jadi ini ada off-takernya, kemudian pasarnya itu portofolionya cukup banyak. Kemudian, nah ini contoh, saya kurang tahu apakah Pak Yudi udah hadir. Pak Yudi udah hadir belum? Halo? Pak Robi? Pak Yudi belum hadir, tapi ada Pak Rahmat Hidayat, bagian dari HPDKI. Oh, ada Pak Rahmat Hidayat. Mungkin nanti bisa menjelaskan ya. Saya ambil kasusnya kemudian di tempatnya Pak Yudi. Jadi tentang domba, ini bagaimana sebetulnya, walaupun bisa jadi sebetulnya Pak Yudi, kemudian Pak Rahmat tidak memperhatikan sistem ini, tapi bagaimana ada pemetaan pasarnya tadi, bahwa kalau kita ingin mengelola rantai pasok, yang pertama kali harus dilihat adalah outputnya. Outputnya apa? Pasarnya. Jadi kalau kita lihat di sini domba, barangkali Bapak dan Ibu lebih paham betul bahwa domba yang ada sebagian besar ditujukan untuk kurban, padahal pasar domba itu cukup besar untuk domestik, baik untuk potongan harian, kemudian untuk akikah. Kemudian ada pembiakan, ada pengemukan, kemudian ada pasar ekspor. Nah, dengan karakteristik yang berbeda-beda dilihat dari bobotnya. Kemudian, nah ini yang dikembangkan sama teman-teman di HP DKI, itu dengan agroinvestama. Jadi ada istilah cluster. Tadi cluster di sini tulisnya. Sebenarnya itu adalah serupa dengan cluster tani. Jadi bagaimana dibuat suatu sistem tertutup atau closed loop supply chain, bagaimana melibatkan aktor-aktor ya di situ, baik off-taker di sini agroinvestama, kemudian peternak. Tapi yang menarik di sini sebetulnya adalah karena tujuannya untuk meningkatkan skala usaha sehingga peternak bisa sejahtera. Nah, ini ada domba bakalan, dan yang mungkin nanti Pak Rahmat ini bisa menjelaskan lebih lanjut. Kemudian penggunaan digital. Nah, kalau ada Budi. Ada. Ya.
Gimana Pak Robi? Ada Pak Yudi, ada rupanya udah masuk. Halo Pak Robi? Ya, Pak Yudi udah masuk. Ya, sip. Kalau udah ada, udah masuk. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih banyak. Nah, di bank juga udah masuk. Kemudian ini untuk pembibitannya juga udah masuk. Dan ini nanti barangkali progresnya bisa disampaikan oleh Pak Yudi. Tapi secara prinsip bahwa bagaimana di sini ada closed loop supply chain ya. Kalau saya amati, kemudian bagaimana pemanfaatan teknologi digital sebagai teknologi. Jadi Pak Yudi, Pak Robi itu sebagai bahan diskusi, silahkan. Oke, makasih Pak Tommy. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai sesi diskusi kita pada malam hari ini. Kebetulan juga ada nanti pada Pak Yudi. Pak Yudi sekarang sebelum bergabung dengan anaknya, dengan Kakak Handi. Begitu. Saya kira sebelum kita memulai sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan, saya akan bertanya dulu kepada Pak Tommy sebelum nanti ke yang lain. Yang lain untuk saya sekali lagi saya persilahkan untuk menanyakan via grup chat atau bisa nanti mengangkat tangan untuk saya bisa berikan mikrofon, mic-nya saya nyalakan, kemudian videonya bisa silakan langsung bergabung. Begitu. Pak Tommy mengenai tadi, kalau kita melakukan rantai pangan di masa depan, modern akan ada peran penyuluh yang hilang, begitu. Akan ada peran penyuluh yang kita tinggalkan. Bahkan bisa juga pihak swasta akan mengambil alih penyuluh tersebut untuk bisa melakukan penyerhadaan. Begitu. Kira-kira saya mohon dijelaskan kembali bagian karena ini ada beberapa orang yang sebagai penyuluh juga. Begitu. Silakan Pak Tommy. Oke. Jadi sebetulnya penyuluhnya yang hilang itu adalah penyuluhnya, tapi fungsinya itu ada dua skenario sebetulnya kalau saya amati. Jadi kalau ekstrimnya memang adalah penyuluh itu menjadi bagian dari suatu model bisnis. Suatu model bisnis yang memang tertanam di suatu model bisnis komunitas misalnya peternakan. Ya contohnya misalkan tadi kasusnya misalkan tadi yang simpel tadi di Agroinvestama ini bayangan saya aja. Jadi karena menggunakan teknologi digital maka kemudian si penyuluh itu sebetulnya adalah dari perusahaan itu bisa, kemudian dari peternak itu sendiri bisa, tapi kemudian itu dibuat knowledge manajemennya itu simpan di komputasi ya, sehingga itu bisa jalan, sehingga ada semacam apalagi kalau kedepannya itu karena kita bicara masa depan itu knowledge management tadi kemudian itu kodifikasi terakumulasi kemudian dibuat suatu sistem cerdasnya dengan misalkan dengan menggunakan machine learning termasuk AI artificial intelligence sehingga itu tentu jadi akhirnya sebetulnya yang menjadi penyuluh itu adalah semua pihak yang terlibat tapi itu masuk ke dalam ke sistem tadi itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya kalau yang kedua itu adalah sebetulnya akan ada suatu sistem. Tadi saya sampaikan di bagian depan ada yang dinamakan ekosistem inovasi ya. Ekosistem inovasi di mana ekosistem inovasi itu terdiri dari dua bagian sebetulnya. Ekosistem risetnya, kemudian ada ekosistem komersialisasi dan itu satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Ekosistem riset itu bisa dari kampus, bisa juga dari pelakunya sendiri, tapi komersial itu berarti sudah terkait dengan sisi pasarnya. Nah, ada yang secara khusus ekosistem inovasi ekosistem tadi itu menjadi layanan. Jadi Pak Robi itu menjadi mengambil misalkan karena kompleksitasnya tinggi, kemudian ekosistem itu yang kemudian itu menjadi suatu model bisnis tersendiri. Yang seperti itu di beberapa tempat. Jadi penyuluh itu sebetulnya
bukan lagi domainnya pemerintah. Bukan lagi domain pemerintah. Kalau kami di supply chain, di logistik itu dinamakan dengan konsolidator, fasilitator rantai pasok itu ke arah sana. Jadi bukan hanya sekedar menyuluh, tapi dia adalah sebagai konsolidator, mempertemukan bahasa pasar dengan bahasa produsen. Itu. Oke, Itu Pak Robi. ini sebuah cukup hal yang menarik barangkali buat kita semua, karena di peternakan khususnya barangkali di sapi potong, peran penyuluh itu sangat kuat, Pak Tommy, dan bagaimana nanti penyuluh ini akan menjadi konsolidator bersifatnya sebagai konsolidator, dan semua aktor dalam rantai pasok ini menjadi penyuluh. Ini hal yang tidak mudah, butuh proses barangkali ya, Pak Tommy ya. Kalau di ayam juga barangkali ekosistem itu menjadi bisnis dia. Jadi ya, layanan. Betul. Ya, betul. Artinya begitu. Kemudian di ayam sendiri sebenarnya fungsi penyuluh kan sudah diambil oleh pihak swasta, pihak perusahaan dengan technical service sekarang ini yang berlanjut. Kemudian mungkin yang masih ada juga penyuluh di koperasi begitu. Sekali lagi mungkin bisa dijelaskan kembali Kang Tommy untuk peran-peran konsolidator di sini akan lebih apa di masa depan begitu. Oke, jadi ini jadi ada transformasi ya. Jadi kenapa penyuluh bilang konsolidator itu sebetulnya dia sebagai layanan, karena kalau petani jadi gini, kita jangan pernah berpikir bahwa peternak itu segala bisa. Jadi kalau bisa bahwa peternak itu fokus dia spesialisasi ke arah sebagai peternaknya, produktivitas tinggi, kualitas bagus. Jadi jangan sampai berpikir, ya mohon maaf nih kalau ada pemerintah, seringkali pemerintah itu bahwa peternak itu segala bisa, mengolah, memotong, sampai ke memasarkan. Nah ini konsolidator ini, dia ada sebetulnya yang mempertemukan istilahnya bahasa pasar dengan bahasa produsen itu beda. Jadi yang satu gelombangnya FM, yang satu gelombangnya AM. Padahal sekarang udah ada Spotify misalkan. Nah, jadi kan makin gak nyambung tuh. Nah, ini konsolidator itu perannya di sana. Dan ini butuh orang-orang yang punya interpersonal skill bagus, ringannya bagus, yang tujuannya adalah bagaimana mempertemukan, mempertemukan kebutuhan keinginan pasar, kemudian dipertemukan lagi dengan sisi produsen yang kemudian itu jadi basis perencanaan produksi. Jadi nah di situ kan udah jelas tahu misalkan kalau pasar mintanya ayam itu ayam apa, ukuran berapa, atau tadi domba itu yang seperti apa, ukuran apa, kemudian akibatnya oh ini butuh varietas apa, kemudian kalau tidak ada berarti ini harus dikawinkan dengan yang mana, dan macam-macam termasuk pakannya. Jadi konsolidator itu dari mulai dia ngebangun model bisnis sampai ke hal yang teknis, tapi dia tidak, dia sebagai layanan. Itu Pak Robi. Oke, selanjutnya barangkali mengenai kalau kita lihat tadi pada rantai nilai analisis, banyak hal yang kita lihat nilainya berlipat-lipat untuk kenaikannya, Kang Tommy. Kemudian juga ada yang disebut dengan kekuatan branding, begitu. Apakah kekuatan branding ini menjadi suatu rantai nilai dalam prosesnya ke depan? Begitu. Yang kedua juga mengenai proporsi unit penjualan, begitu. Bagian-bagian mana yang harus masuk kepada sistem rantai nilai ini? Silakan Kang Tommy. Yang kedua, maaf Pak Robi, yang kedua apa? Nggak jelas tadi. Untuk proporsi unit penjualan. Oh, USP. Diferensiasi produk. Ya. Ya, itu pada analisis value chain itu lebih kepada aktor-aktor mana yang apakah pada rantai mana yang bisa kita perankan begitu. Oke, yang pertama kalau kita bicara branding. Jadi kalau tadi kembali ke konsepnya apa rantai nilai di mana ada konsepnya apa marketing ya. Di situ ada produk, augmented product, kemudian services, augmented services. Jadi sebetulnya kalau kita merubah komoditas, orientasinya komoditas ke produk, pasti itu branding wajib. Jadi branding itu sebenarnya hal yang mendasar kalau kita ingin merubah komoditas dari sifatnya komoditas, pemasaran komoditas menjadi produk. Jadi branding itu wajib ya. Kalau di
pemasaran kan sebetulnya branding itu adalah value ya. Jadi value, jadi nilai selain bukan hanya identitas, tapi dia itu adalah sebagai pengungkit juga, pengungkit nilai juga di situ. Tapi memang ada konsekuensi kalau kita tidak bisa menjaga kualitas dan yang lain, brand kita akan dengan mudah tercemar. Jadi kalau bahwa branding itu sebetulnya prasyarat untuk mentransformasi dari komoditas menjadi produk. Kalau tanpa brand, ya prinsipnya gini, sederhananya, apakah Bapak dan Ibu tahu kalau beli domba di pasar itu siapa produsennya? Pak Robi misalkan, beli ke pasar Kosambi, tahu nggak itu daging ayam itu produsennya siapa? Atau di supermarket lah. Kalau di supermarket sebagian udah ada brand. Tapi kalau yang belum, ya itulah komoditas. Kalau yang sudah kita bisa mengetahui, oh ini dari mana, maka itu adalah brand. Karena nanti ini menjadi cikal bakal, menjadi dasar untuk, kita lihat ada pertanyaan juga nih, di traceability nantinya. Itu akan menjadi fundamental dari traceability brand itu. Kemudian yang kedua, USP, Unique Selling Proposition. Nah, itu sebetulnya siapa sih yang melakukannya? Ya, prinsipnya semua aktor yang ingin meningkatkan nilai, ya dia harus punya USP, Unique Selling Proposition. Dia harus paham dua hal, harus paham konsumennya siapa, yang kedua harus paham pesaing dia siapa, bikin beda. Jadi itu semua aktor, termasuk juga konsolidator harus paham itu. Jadi kalau penyuluh pengen tetap eksis atau bertransformasi jadi konsolidator, dia harus paham model bisnis, strategi bisnis, dan yang lainnya. Nah itu Pak Robi, barangkali yang bisa sampaikan. Ya, menarik. Terkait juga pertanyaan mengenai tadi ada pertanyaan dari Surabaya ini bertanya mengenai traceability, ya. Gitu. Di manakah peran traceability ini berantai nilai? Termasuk barangkali saya lanjutkan pertanyaannya kepada mitigasi kerusakan dalam proses value chain. Begitu, mohon penjelasannya lebih jelas. Oke, yang pertama traceability. Jadi, apakah memungkinkan supply chain produk pertanian peternakan menerapkan prinsip traceability? Ya harus. Sebetulnya ini isu masa kini, bukan isu masa depan ya. Jadi sekarang ya harus traceability. Jadi prinsipnya harus bisa ditelusuri. Traceability itu sebetulnya adalah bagian dari keamanan pangan. Jadi dari food safety system. Bagaimana supaya kita bisa menelusuri dari hulu ke hilir atau dari hilir ke hulu. Jadi ini adalah bagian untuk melindungi konsumen sebetulnya. Jadi nanti gabungnya itu kalau Bapak dan Ibu teman-teman lihat misalkan di ISO 22.000 itu gabungan antara ISO 9.000 plus dengan Food Safety Management System. Jadi di situ ada HACCP plus dengan traceability. Jadi traceability itu sudah diterapkan. Bahkan lebih lanjutnya traceability itu sebetulnya bukan bisa menggunakan teknologi digital macam-macam. Jadi dengan sistem barcode, RFID, dan yang lain, nah termasuk juga nanti dengan blockchain. Jadi blockchain biasanya digunakan satu untuk traceability, kemudian yang kedua untuk financing ya, untuk pembiayaan. Jadi traceability menurut saya sekarang ke depan itu harus dari sekarang malah itu harus sudah kita terapkan. Dan itu sekarang udah banyak Pak, Bapak dan Ibu. Kalau di pertanian, kalau kita ingin ekspor, misalkan kopi, ingin ekspor untuk kopi Arabica, maka traceability itu adalah suatu keharusan. Kemudian juga untuk ekspor sayuran, kemudian juga barangkali untuk di peternakan, kalau Bapak dan Ibu misalnya menggunakan sapi bakalan impor dari Australia, itu kan ada animal welfare. Itu kan harus bisa di-trace juga. Di traceability bagaimana bakalan dikeluarkan dari Australia, dari peternak yang mana, kandang yang mana, menggunakan transportasi yang mana, turun di mana, kemudian disimpan sementara di mana, masuk ke peternak kandang yang mana, sampai ke RPA. Hanya sekarang belum sampai masuk ke jadi daging sampai di konsumen. Itu seharusnya bisa. Jadi traceability itu harus. Kemudian yang pertanyaan yang kedua apa ya, Pak Robi tadi? Mitigasi resiko. Oh ya, dari tadi mitigasi resiko. Nah, karena sebetulnya apalagi sekarang lah dengan adanya bencana pandemi COVID ini, sebetulnya model bisnis itu menjadi berubah. Yang selama ini kita selalu bicara yang pertama adalah efisiensi, jadi keuntungan ekonomi. Nah, itu selalu bicara pertama. Sekarang itu berubah. Jadi sekarang resiko, jadi safety risk, jadi resiko keamanan yang kemudian menjadi muncul paling depan.
Jadi resiko keamanan ini menjadi penting ke depan. Makanya kenapa risiko keamanan itu untuk dimitigasi, Pak Robi. Jadi traceability sistem itu adalah bagian dari mitigasi resiko, terutama untuk mencegah kita kontaminasi fisik, kimia, dan biologi sepanjang rantai pasok pangan. Kemudian tadi ya kerusakan. Nah, untuk kerusakan ini bagaimana mencegah kerusakan? Prinsipnya hampir sama, produk pertanian dan produk peternakan. Karena dia adalah makhluk hidup, setelah kalau di pertanian setelah panen maka kualitas itu tidak akan bertambah, itu ada deteriorasi turun terus. Kalau di peternakan juga setelah disembelih itu terjadi deteriorasi terus. Nah, jadi apa kuncinya? Jadi bagaimana mempertahankan suhu dan jadi mempertahankan suhu respirasi, kemudian kelembaban dan yang lain. Jadi suka tidak suka cold chain system harus jalan. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat saya pernah pelajari misalkan di Singapura sebelum tahun 2000 mereka sudah menerapkan bahwa produk hewan itu tidak boleh ada hewan hidup masuk ke Singapura. Semua harus dalam bentuk frozen. Otomatis cold chain-nya dalam bentuk frozen itu harus bagus di sana. Jadi kalau kita lihat di pasar induknya pasar induknya di Singapura, mereka cold chain-nya itu individual store. Jadi masing-masing pelaku itu punya, mohon maaf saya jadi lupa di sebelah trade center itu. Tapi kalau di Malaysia cold chain sistemnya itu dikelola terintegrasi. Jadi nanti si pelaku-pelaku tinggal sewa, jadi tidak ada yang punya cold chain masing-masing. Jadi itu juga mitigasi resiko juga, Pak Robi. Ya, makasih Kang Tommy. Selanjutnya sambil Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan untuk di kiri, kemudian di grup chat kita sudah share materinya malam ini, begitu. Tapi jangan dulu sibuk untuk mendownload karena kita akan biarkan ini tetap akan on sampai jam 10. Jadi Bapak Ibu kami akan kirimkan lagi nanti di akhir. Saya akan balik karena hadir juga pada hari ini ada Pak Yudi Guntara. Ya, Pak Yudi hadir. Tadi Pak Yudi, Kang Tommy sudah menjelaskan mengenai rantai nilai pada kelas domba yang sudah dilakukan oleh HPKI dan Agroinvest sama. Mungkin Bapak Ibu di sini juga ingin minta penjelasan lebih lanjut. Kira-kira bagaimana sih proses rantai nilai ini bisa dimanfaatkan untuk komoditas peternakan di kita, khususnya di domba ini. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih. Selamat malam, Kang Robi, Kang Tommy. Siap, Kang. Ya, jadi kita kebetulan mengembangkan di HPDKI mengembangkan namanya klaster budidaya ternak domba, di mana ini tujuannya adalah bagaimana melakukan positioning daripada para peternak yang asalnya posisinya selalu memang mempunyai kelemahan dalam hasil produksinya, ada ketidakseragaman dari segi jumlah, juga dari sisi kualitas produk akhirnya. Yang ini berdampak pada ujungnya itu adalah harga jual yang selalu tidak kompetitif. Maksudnya itu selalu sangat murah. Dengan adanya klaster ini, ada keunggulan di mana para peternak itu kesatu ada kepastian dalam segi kapan akan melakukan panen. Lalu dalam jumlah yang relatif cukup banyak, jadi maksudnya tidak sedikit-sedikit tapi cukup banyak skala usahanya. Yang ketiga adanya uniformity dari hasil daripada produksi. Ini yang membuat harga jualnya juga menjadi lebih baik. Jadi saya melakukan klasterisasi para peternak ini adalah bagaimana merubah paradigma daripada beternak yang asalnya hanya dilakukan oleh para peternak-peternak kecil dengan skala usaha kecil dengan produk akhir yang tidak uniform atau tidak seragam, akhirnya menjadi lebih seragam. Dan kalau ini digabungkan, inilah yang disebut tadi disampaikan oleh Kang Tommy, itu adalah yang namanya korporasi peternakan rakyat. Juga ada satu hal lagi yang dengan klaster ini adalah bagaimana daripada logistik dan supply chain-nya ini menjadi lebih baik gitu. Kalau dulu kita bayangkan
untuk kayak misalnya salah satu pasar kita di Botabek, untuk mendapatkan pasokan sekitar taruhlah 1.000 sampai 2.000 ekor domba per bulan, dia harus mendapatkan pasokan dari pasar-pasar yang dengan domba yang macam-macam. Tapi sekarang dengan mereka mendapatkan pasokan dari klaster peternak HPDKI, dia cukup minta tanggal berapa dan dikirim, dan itu produknya adalah seragam semua. Ini ada kepastian daripada keseragaman produk. Nah, ini bisa dikembangkan juga. Kemarin kita mencoba di salah satu pesantren yang digaitkan dengan namanya traceability dan supply chain-nya diperjelas. Karena ada sebagian peternak juga yang kita upgrade, tidak hanya masuk ke warung sate, tapi ke restoran-restoran yang saya anggap cukup bergengsi. Tapi kita masukkan juga ada traceability di situ, sehingga bisa terlihat dengan menggunakan sebuah QR code, daging yang ada di restoran tersebut diproduksi oleh klaster peternak yang berada di mana. Ini modeling ini dilaksanakan di Jawa Barat dan alhamdulillah berhasil cukup baik. Dan ini yang pada akhirnya akan meningkatkan harga jual di peternak itu sendiri. Jadi di sini yang kita lakukan dalam yang disebut dengan klaster peternakan domba. Intinya adalah klasterisasi itu adalah menghimpun bagaimana peternak-peternak yang kalau kita di sapi juga relatif sama, di domba juga sama, kecil-kecil, banyak, tidak seragam. Ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, yang istilahnya kita sebut dengan korporasi peternakan rakyat. Gitu. Itu saja yang kita kembangkan saat ini, Kang Robi. Ya, baik Pak Yudi, terima kasih. Barangkali Kang Tommy ada yang bisa ditambahkan mengenai lantai nilai analisis ini untuk pada komoditas ternak. Mungkin dari Pak Yudi sudah menarik. Sebenarnya intinya adalah bagaimana meningkatkan nilai jual dari komoditas domba ini menjadi terangkat. Gitu. Silakan Kang Tommy. Ya, jadi terima kasih ya tadi jadi penjelasan Kang Yudi juga tadi mempertajam lagi Kang Yudi. Tapi secara prinsip bahwa kalau kita bicara klaster, kalau kita ingin meningkatkan nilai, karena kan kita perhatiannya adalah bagaimana meningkatkan nilai para peternak atau petani. Jadi ada istilahnya ada beberapa strategi. Kalau tadi yang Kang Yudi itu sebetulnya adalah bagaimana dari sisi vertikalnya, integrasi vertikalnya diperkuat, tapi ya istilahnya strategi vertikalnya. Tapi kemudian ada juga yang strategi horizontalnya, yaitu bagaimana mengintegrasikan tanaman dengan hewan, ataupun hewan dengan hewan, ataupun tanaman dengan tanaman. Itu juga bisa kita lakukan. Sebagai contoh, mungkin di sini ada Parwadi Tawaf, bagaimana mengintegrasikan sapi dengan kelapa sawit. Bagaimana, jadi ada siklus tertutup, ada closed loop supply chain di sana. Atau mungkin kalau teman-teman barangkali yang melihat klaster, misalkan contoh yang bagus yang lain, tapi ini korporasi ya, yang korporasi yang sepenuhnya terintegrasi vertikal, itu misalkan teman-teman bisa lihat di Great Giant Food, bagaimana itu adalah si produk yang tadi akan sapinya atau dagingnya, atau kemudian juga nanasnya itu nanas kaleng, kemudian ada bahkan bromelin dan yang lain. Jadi yang keluar dari suatu klaster itu yang benar-benar menilai tinggi. Tadi Pak Yudi kan menyampaikan ada traceability, sehingga sebetulnya Pak Yudi itu berbasisnya dari sisi pasar tadi, klaster tadi. Jadi karena dipahami pasar domba itu seperti itu, sehingga domba tidak lagi berharga rendah, hanya dengan dibuat dengan melihat bahwa domba selama ini belum jadi sebagai industri penggemukan, nah sekarang dibuat menjadi industri penggemukan. Standar, rasanya juga, kemudian juga konsistensi kuantitas, kualitas, keamanan pangan, animal welfare juga bisa di situ. Bahkan ada sesuatu yang luar biasa sebetulnya, yaitu bagaimana sekarang kita bisa ekspor tanpa menggerakkan barang, tapi uangnya yang masuk. Nah, ini mungkin Pak Kang Yudi nanti bisa menjelaskan juga bagaimana orang Singapura kurban di Indonesia, kemudian mereka uangnya masuk ke kita, tapi kurbannya sapinya, dombanya itu untuk
masyarakat kita. Jadi itu ada sesuatu yang unik sebetulnya di peternakan dibanding dengan pertanian. Keunikan peternakan itu cukup banyak. Kemudian juga halal, dengan istilah halal, dengan apa? Dengan skema halal ini juga menjadi penting. Ini bisa dengan teknologi blockchain juga. Ini tuh, Bang Robi. Iya, baik Kang Tommy. Ini banyak orang pertanyaannya adalah mengenai, karena tadi kita bilang, kita di awal kita sudah ketahui bahwa khususnya di sapi potong, ini rantai pasoknya terlalu panjang, begitu. Ada layer 1, layer 2, layer 3, begitu. Sehingga terkadang peternak di kita itu tidak menikmati hasil pada rantai pasok yang di ujung, di layer akhir, begitu. Ini pertanyaannya bagaimana cara merubah rantai pasok ini sehingga lebih simpel dan sederhana. Kemudian juga mengenai itu apakah bisa dibuat misalnya kita menjadi ada rantai pasok nasional sapi potong, begitu. Kira-kira itu sih yang ditanyakan lebih banyak di, kalau saya baca di ini. Ya, kira-kira itu Kang yang untuk pertanyaan untuk di rantai pasok sapi potong untuk lebih menyederhanakan. Jadi gini, kali istilahnya kalau di supply chain ya di rantai pasok itu restrukturisasi rantai pasok. Sebetulnya kalau di rantai pasok itu belum tentu yang pendek itu efisien, yang panjang itu belum tentu juga tidak efisien sebetulnya. Nah, jadi tergantung dari si proses bisnisnya itu sendiri. Tapi umumnya karena di kita itu terlampau tadi banyak aktor yang terlibat yang tidak memberikan nilai tambah. Nah, jadi maka kan restrukturisasi rantai pasok ini menjadi suatu yang strategi pertama yang harus kita lakukan. Lagi-lagi bahwa kuncinya kalau kita ingin merestrukturisasi rantai pasok mulainya dari sisi pasar. Lagi-lagi dari sisi pasar kita harus lihat nih portofolio pasar yang ada itu seperti apa, yang kita pegang seperti apa, kemudian tarik ke belakang. Tapi prinsipnya bahwa kenapa klaster itu dikembangkan, nah ini jadi dengan pendekatan klaster itu kan sebetulnya adalah jejaring kerja pada suatu aglomerasi spasial ya. Kalau tadi itu sebagai teorinya. Jadi bedanya dengan aglomerasi spasial di klaster itu ada jejaring aktor, jejaring pelakunya. Nah, jadi sebenarnya kenapa klaster itu penting? Karena justru klaster itu tujuannya adalah untuk merestrukturisasi rantai pasok supaya lebih efisien, efektif, juga responsif, juga sangat terkait dengan sisi keadilan. Jadi klaster tadi kan seperti contoh domba Pak yang Kang Yudi tadi. Yang Kang Yudi itu dombanya yang langsung masuk ke pasar. Kalau saya menyebutnya ada simpul pangan, jadi ada food hub. Food hub itu adanya di kota. Tadi kan ada di model smart supply chains-nya ada simpul pangan. Nah, jadi simpul pangan itu dia yang mengagregasikan produk-produk petani atau peternak yang skala menengah, skala kecil yang kemudian sampaikan ke pasar. Halo. Ya, halo. Ya. Halo, Kang Tommy. Halo, Kang Tommy. Putus. Oke. Saya kira sebelum nunggu Kang Tommy-nya putus, Pak Yudi bisa menambahkan tadi Pak, sebetulnya untuk pada klaster yang ini yang Kang Tommy mengatakan bagaimana cara untuk lebih mendapatkan keuntungan di peternak gitu Pak. Mungkin sedikit Pak Robi, Kang. Itu saya membaca di chat pertanyaan-pertanyaan mengenai sapi. Ya mohon maaf, saya mungkin ada sedikit mengomentari untuk sapi, karena kita lihat sekarang sapi itu
tidak ada bedanya antara peternak mandiri kecil, perusahaan peternakan, itu semua pada posisi yang boleh dikatakan menurut saya saat ini semenjak tahun 2016 dibukanya daging dari India, itu tidak akan menguntungkan sampai kapanpun. Karena sekarang kompetitor kita, sekarang daging-daging yang diimpor itu harganya sangat murah. Jadi sekarang sapi-sapi ini kalau kita bicara bagaimana mendapatkan keuntungan sapi seperti dulu, mungkin sebelum tahun 2016, ini akan sangat sulit sekali. Sehingga kalau kita berbicara sekarang, industri sapi di Indonesia ini adalah lebih cenderung sekarang untuk mengisi pasar kurban. Itu lebih real kalau kita lihat dari segi harga jual. Tapi kalau untuk mengisi harga daging, ini selama daging India 100 atau mungkin sampai ton daging import masuk ke Indonesia, ini saya pikir akan sangat sulit karena yang masuk adalah daging-daging yang relatif murah. Yang kita bisa adalah seperti yang kita coba di Bandung untuk meningkatkan nilai tambah daging sapi itu yang tadi Kang Tommy udah katakan. Kita harus shifting dari komoditas ke produk. Karena kalau kita sekarang bicara konsumen saja membedakan daging kerbau dan daging sapi udah tidak bisa bedakan. Jadi mereka akan sangat membingungkan kalau misalnya harga pokok daging sapi paha belakang 120.000 akan berhadapan dengan daging kerbau yang paha belakang hanya sekitar Rp80.000. Ini juga akan sangat membingungkan konsumen. Dan konsumen kalau kita bicara masalah komoditas, inginnya yang murah kalau di Indonesia ini. Mereka apalagi ada ketidaktahuan mengenai jenis daging. Untuk itu yang hanya bisa dilakukan selain mungkin mengganti penjualan sapi itu ke arah sebagai ternak kurban yang nilai jualnya cukup tinggi, kita harus melakukan sebuah perubahan menjadikan misalnya sebuah produk. Seperti yang kita kembangkan, kita membuat sebuah toko daging dengan tagline fresh dan halal. Di sini ada pembeda, kita itu fresh. Jadi ini bukan beku. Dan ini kita mengedukasi konsumen, ada kenyamanan konsumen, ini adalah daging sapi. Traceability-nya kita kapan dipotong, halalnya bagaimana, lalu juga welfare animal di peternakan yang disampaikan. Nah, ini yang akan membuat harga mungkin relatif bisa ketolong di daging sapi. Jadi kalau kita sekarang harga jual paha belakang 130 itu kan tidak akan komplain karena dia meyakini daging ini adalah berasal dari ternak sapi, diolah dengan halal, lalu juga fresh. Nah ini yang tadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai bagaimana sebetulnya ini adalah sebuah persoalan klasik ini di industri atau peternak sapi, di mana saat ini boleh saya katakan semenjak tahun 2016 sampai sekarang, itu peternak sapi potong di Indonesia itu kalau daging potongan untuk apalagi dijual di Bandung dan Jabodetabek, itu pasti tidak menguntungkan. Pasti tidak menguntungkan karena persaingannya adalah menghadapi daging-daging import yang sangat murah. Jadi di sini harus ada berubah, kita shifting daripada pola pikir yang bagaimana cara menjual daging ini ya harus berubah. Kalau tidak ya kita akan sulit. Nah, sedangkan kenapa petani juga akan sulit mendapatkan sapi-sapi murah karena dengan sapi-sapi bakalan yang sangat terbatas, banyak orang yang masih mau membayar sapi bakalan cukup tinggi harganya untuk dijual di kurban. Ini juga jadi masalah. Jadi di sini saya pikir tidak perlu didikotomi industri dan peternakan sapi mandiri kecil. Tapi ini semua terjadi di semua sektor, baik itu peternakan rakyat, industri peternakan. Semenjak 2016 dibukanya daging India ke Indonesia, sebetulnya industri sapi ini akan sangat berat sekali kompetisinya, gitu. Ya, terima kasih Pak Yudi. Begitu memang kalau kita bicara aktor pada rantai supply potong, ini kan memang tadi kita bilang dari mulai peternak mulai pedagang antar desa, balik dengan antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, baru ke tingkat konsumen. Tapi tadi lebih kepada produk. Ini ada pertanyaan buat Pak Yudi barangkali ya. Bisakah kita membuat spesialisasi keunggulan Pak Yudi? Daging sapi lokal kita ini bagaimana Pak? Gitu Pak. Ya, ya itu tadi saya sampaikan, saya membuat modeling
Tapi ini bukan modeling itu dalam bentuk konsep. Saya udah lakukan ini cukup lama. Saya punya yang namanya Agromit Shop di Bandung. Sekarang saya sudah memasok juga sampai ke Jakarta. Tapi yang kita sekarang jual di toko itu hanya daging-daging berasal dari pemotongan sapi-sapi kita. Yang kita value-nya kita jual. Bahwa kita beternak dengan baik. Itu menjadi satu value yang harus kita jual. Kita juga menerapkan good farming practices-nya menjadi kita juga harus jual. Apalagi kalau ada beberapa yang sudah menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. Dipotong dengan halal, itu certified, itu juga kita jual sebagai value. Lalu mempunyai suatu standar higienitas, NKV, itu juga harus kita jual. Jadi kalau kita sekarang di toko daging saya menjual yang namanya Agromit Shop Fresh and Halal, Halal and Fresh. Ini menjadi sebuah nilai jual yang cukup baik. Dan saya pikir ini yang menyelamatkan kita sapi ini saat ini harga jual daging sapi itu karena kita menjual value-value, nilai-nilai yang ada dalam beternak sapi itu sebagai nilai tambah sebagai untuk komoditas ini. Jadi kalau sekarang kita bicara di pasar becek misalnya, orang tidak bisa membedakan daging kerbau dan daging sapi, di mana daging sapi dicampur dengan daging kerbau, orang akan kehilangan kepercayaannya saat ini untuk datang dan membayar dengan mahal. Akhirnya mereka akan benchmarking di harga-harga murah. Dan ini juga akhirnya para pedagang di pasar itu juga shortcut, mencampur daging sapi dan daging kerbau supaya dapat harga murah. Sehingga pada saat konsumen nawar, dia masih bisa ada margin. Tapi nilainya sudah murah dong. Tidak ada nilai apapun yang dijual situ kecuali daging murah. Titik. Higienitas juga udah tidak bisa kita jamin karena itu adalah daging beku yang dicairkan. Dicampur lagi, apalagi sebagian ada dicampur dengan darah-darah supaya ada kelihatan merah. Ini sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dengan kita menjual di agro ayak, jadi nilai tambah atas sapi-sapi yang kita potong penjualan ke Jakarta. Sebagai kita itu bukan hanya dalam 1 kilo bukan di Indonesia, dipotongnya secara halal, lalu aja higienitas, dan ini semua kita main kita sama cara pemotongan, bagaimana cara ini kan. Sebagian orang mengatakan mungkin belum, tapi saya lihat sekarang pengetatan distancing, satu-satunya yang harus meningkat sekarang saya toko daging dengan online kita buka sekarang naiknya lebih dari 100% kenaikan omsetnya karena orang ada keyakinan bahwa ini dagingnya itu baik, bersih, hygiene, segar, halal. Sehingga dalam situasi banyak ketakutan saat ini atas ketidakjelasan barang, ini masih mendapatkan growth. Dan ini juga cukup membantu dalam kondisi saat ini kasus wabah COVID-19 ini. Ini yang saya lakukan, memang ini cukup lama, saya juga melakukan pengembangan di daging ini, tapi dalam 2-3 tahun terakhir ini perkembangannya alhamdulillah cukup baik. Dan ini masyarakat sudah mulai memahami nilai-nilai yang ada yang kita, dan memang syaratnya kita harus mengedukasi konsumen sehingga konsumen lebih paham. Baik, terima kasih Pak Yudi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua mungkin sudah bisa melihat contoh kasus yang jelas di Pak Yudi untuk bagaimana meningkatkan rantai nilai menjadi kepada harga jual begitu. Tapi jangan lupa tadi Pak Yudi menekankan juga bahwa edukasi ke konsumen ini menjadi hal mutlak yang harus dilakukan. Jadi tidak serta-merta kalau kita sudah melakukan perubahan rantai nilai, tapi kita tidak mengedukasi konsumennya, otomatis mungkin begitu. Karena Kang Tommy sudah masuk lagi, Kang Tommy. Ya. Sudah, Pak. Oh, sudah. Maaf tadi apa? Halo, ya, Kang.
Masih di mute. Sinyalnya nggak bagus. Ya, oke. Oke, Jelas? sebelum kembali, udah? Oke. Ya, Kang Tommy, ini ada pertanyaan sebetulnya adalah, pernahkah Kang Tommy memiliki kajian dari rantai pasok yang masih tradisional berubah menjadi rantai pasok yang terbaru, kemudian juga berubah rantai nilai. Sebenarnya apakah lebih efektif, efisienkah? Ada perubahan begitu? Oke, jadi kasusnya apa nih? Peternakan atau yang lain? Ini peternakan bisa macam-macam kata dia di sini. Oke, tadi contoh yang sebetulnya contoh kasus yang real ya tadi yang disampaikan oleh Kang Yudi ya. Sampaikan Kang Yudi. Jadi itu sebetulnya skemanya yang tadi. Jadi bagaimana bahwa rantai pasok atau rantai nilai ini harus didorong oleh pasar. Jadi harus mulai dari pasar. Tadi lihat bahwa yang pertama ini segmennya adalah kita lihat ini terkait dengan pemasaran. Jadi konsumen itu dibagi segmennya. Satu berdasarkan bukan lagi hanya berdasarkan geografi, demografi, tapi sudah masuk ke psikografi. Jadi bagaimana level konsumennya memang ngejarnya ke yang untuk sementara ini ya. Tapi nanti dalam jangka panjang sebetulnya akan menyasar juga ke konsumen yang medium atau medium ke bawah. Jadi yang psikografi itu adalah gabungan antara psikologi dan demografi. Bagaimana kemudian plus yang menuntut tentang keamanan pangan. Nah, jadi karena ada konsumen yang seperti itu, kemudian basisnya ke komunitas, maka tadi bisa dilakukan seperti yang dikerjakan oleh perusahaannya Kang Yudi. Jadi itu sangat bisa. Jadi kalau tadi kuncinya tadi harus ada edukasi. Jadi harus ada edukasi dan pelibatan konsumen. Nah, jadi itu menjadi bagian yang penting. Yang pertama itu kan berarti sapi dan domba ya yang di Kang Yudi, dan bisa tanyakan itu nilainya cukup besar dalam kondisi pandemik ini karena pasar yang konvensional itu mengkerut sampai 90%, tapi tadi Kang Yudi menyebutkan growth-nya bisa 100%, misalkan dengan meat shop plus dengan hantaran ya, layanan hantaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana rantai ini dikembangkan, misalkan pengembangan, karena saya terlibat kajiannya, bukan hanya sekedar kajian, tapi sebenarnya itu adalah market intelligence. Saya dengan diminta oleh Bank Indonesia yang kemudian hasilnya digunakan oleh Food Station. Makanya teman-teman ada yang tahu barangkali Food Station itu BUMD pangan di Jakarta, di DKI. Yang kasusnya adalah di telur. Salah satunya nih yang telur nih. Yang telur pada saat itu karena butuh telurnya sangat besar, karena DKI itu kan ada subsidi pangan ya. 100.000 orang, itu hampir 1 juta orang ya. Dengan nilai lebih dari sekarang lebih dari 1 triliun rupiah, yang kemudian salah satu produknya adalah telur. Nah, salah satu produknya telur, yang kemudian mereka kesulitan pasokan, akhirnya waktu itu kita lakukan market intelligence dan temu di Blitar, di Kediri, nah, kemudian kita masuk di Blitar, dan sampai sekarang itu terjadi. Jadi bagaimana membangun suatu klaster, kemudian ada kontrak, kemudian bahwa telurnya dengan spesifikasi tertentu, dikemas tertentu untuk segmen pasar yang mana yang ngatur adalah Food Station, sampai kemudian logistiknya juga menggunakan kereta api sekarang. Nah, jadi itu menurut saya itu berhasil. Kenapa buktinya berhasil? Sampai sekarang sustain dan berkembang. Nah, jadi kalau nggak sustain kan berarti nggak berhasil ya. Sejak tahun sekarang 2020, berarti itu sejak 2017, 2018. Dan sekarang kelihatannya berkembang terus. Begitu ada masalah, persoalan, yaitu dari jagungnya diambil dari Sulawesi. Jadi itu contoh. Kemudian ayam sih saya melihat belum ya, ayam itu agak berbeda untuk unggas. Kalau di pertanian sih cukup banyak, termasuk Food Station ngebangun ya. Loblok lagi barangkali. Ya, jadi Bapak Ibu sambil nunggu karena mungkin sinyal. Memang kalau malam ini agak rebutan barangkali. Udah masuk lagi? Ya, oke. Udah masuk lagi? Ya, udah. Maaf. Ganti ini. Jadi ya untuk kasus yang lain, kalau itu di peternakan, kalau kasus di pertanian juga sama Food Station
mengembangkan klaster 1.000 hektar untuk tadi benihnya itu dari Unsud, teman-teman Unsud, kemudian dengan kontrak farming didesain sedemikian rupa untuk melayani pasar tertentu yang dikelola oleh food station. Jadi kita harus lihat misalkan, misalkan kalau untuk pasar targetnya orang Sumatera, misalkan kalau beras itu berarti beras perak, maka kemudian varietasnya apa, dikembangkan sama pemulia-pemulia di kampus, kemudian dikomersialisasi oleh teman-teman food station, dilakukan, nah, kemudian ada integrasi tanaman-tanaman, kemudian tanaman dengan hewan seperti itu. Jadi itu berkembang menurut saya sekarang, dan sekarang ini eranya nih era apa, karena masa Covid ini, pandemi ini, kuncinya bahwa ternyata persoalan yang kompleks dan berat ini hanya bisa diselesaikan oleh kolaborasi. Jadi kalau kita bicara integrasi vertikal itu berat, kecuali kalau kita perusahaan yang sangat besar. Kuncinya ya sekarang harus kolaborasi. Jadi dengan kolaborasi, berbagi, karena sekarang kan eranya milenial sini kan zamannya zaman ya, berbagi untuk menghasilkan inovasi. Jadi namanya co-innovation. Nah, ini jadi apa? Jadi sangat-sangat vital sekarang. Itu. Ya, kemudian ini ada masukan, Kang. Ya, ada masukan mengenai proses klasterisasi, yaitu ada klasterisasi, agregasi. Jadi ini bahwa traceability produk peternak skala kecil dan menengah adalah agregasi, klasterisasi, distribusi, dan itu baik permintaan. Begitu, dan yang penting adalah adanya organisasi dengan struktur baik dan bisa mewadahinya. Kira-kira sebetulnya kalau kita bisa lihat ke depan itu akan kemana arah pangan, khususnya peternakan kita ini, menurut Kang Tommy? Halo, masih jelas? Ya, ya masih jelas. Masih jelas. Nah, baik, betul. Oke, arahnya sebetulnya tadi itu kan ke governance ya, ke supply chain governance atau tata kelola rantai pasoknya, termasuk juga logistiknya. Jadi tadi kalau yang dikembangkan arahnya adalah bagaimana setiap aktor itu ke depan dia harus mempunyai nilai dan berbagi peran dengan orang lain. Dan tata kelolanya kalau saya amati perkembangannya, kita itu kan banyak peternak atau petani kecil ya, tersebar kayak gitu, maka kemudian berbeda dengan negara maju. Kalau negara maju itu lebih sentralisasi, kalau di kita itu desentralisasi kalau jadi desentralisasinya pun nanti dikaitkan dengan sisi pasar. Jadi hasil riset memang kita sekarang sedang menyelesaikan publikasi, jadi tata kelola logistik itu nanti lebih ke arah desentralisasi. Jadi dari hasil simulasi kita ternyata dibandingkan antara yang sentralisasi, semi sentralisasi, kemudian desentralisasi, yang lebih baik itu desentralisasi berdasarkan tujuan pasarnya. Jadi ada pembagian peran, misalkan tadi di dalam suatu klaster di situ ada packing house atau ada RK dan yang lain itu harus berbeda sisi pasarnya, tapi kolaborasi. Jadi arahnya ke sana. Kemudian dari sisi aktornya ya ke depan ya akan semakin mampat, akan semakin ramping. Jadi akan semakin ramping, semakin pendek, dan memang tadi smart supply chain tadi dengan adanya teknologi ya, baik digital, baik teknologi, teknologi itu menjadi hal yang menjadi harus lah depan. Baik, betul Kang. Kemarin kita diskusi di grup kita yang lain, ada beberapa perusahaan yang sudah mulai mengembangkan yang dimaksud dengan cloud kitchen, begitu. Ini menarik, di beberapa perusahaan sudah memiliki cloud kitchen. Bahkan platform Gojek, platform Grab, gitu, dia sudah mulai memanfaatkan cloud kitchen, sehingga untuk proses pembuatan pangan ini rantainya lebih pendek lagi, begitu. Dengan digitalisasi ini dan pemanfaatan cloud kitchen ini bisa dilakukan oleh siapapun. Kira-kira komentar dari Kang Tommy gimana nih untuk adanya platform-platform dan memanfaatkan cloud kitchen gini, gimana nih? Oke. Indonesia agak berbeda ya dengan negara maju dalam penerapan teknologi digital seperti tadi. Itu kan cloud system misalkan seperti itu. Jadi itu adalah teknologinya. Jadi digital teknologinya. Tapi yang penting supaya digital teknologi itu tadi bisa terintegrasi dengan teknologi yang lain. Karena pertanian kan ada biologisnya. Beda dengan yang fisik, sekedar fisik biasa, yang tidak bernyawa ya. Itu ada tadi yang saya bilang bioteknologi, nanoteknologi, plus sebetulnya supaya para pelaku kita berubah menerapkan itu harus ada social engineering. Jadi ada rekayasa
sosial. Nah, rekayasa sosial ini ke depan yang saya amati ini nanti akan lebih mengarah kepada value co-creation. Jadi bagaimana melibatkan semua aktor, termasuk tadi penyuluhan itu adalah salah satu bentuk dari value co-creation. Jadi bukan semata-mata bukan teknologi digitalnya kalau menurut saya. Justru tadi kalau kita bicara smart supply chain ya semuanya harus terintegrasi tadi komponen-komponen yang tadi saya sampaikan. Kalau terpisah-pisah itu berat di kita itu. Itu Kang. Oke, makasih. Kemudian untuk ini barangkali ada balik lagi nih, banyak lumayan juga. Kita terima kasih Pak Yudi nih, karena sebagian banyak yang nanya mengenai sapi potong. Nih Pak, bagaimana sebetulnya sapi potong ini lebih apa ya? Memang banyak hal tidak efisien, lantainya yang panjang begitu, dan ada bahkan ya ini dapat tanya, bisakah kalau kita sudah mengefisienkan rantai nilai kita bisa menyaingi harga daging dari India gitu kira-kira. Mungkin Pak Yudi bisa jawab nih, kalau kita sudah efisien melakukan rantai nilai bisa nggak menyaingi daging India? Ini saya pengalaman di kita. Ini sebetulnya, halo Pak Robi. Ya. Jadi kalau saya masih mengingat konsep pabungaran Saragi. Jadi ini ada konsep yang agak salah di kita itu pada saat kita membuka daging impor yang berbasis murah. Itu menempatkan peternakan sapi kita ini tidak terikat dengan industri di hilir. Ini yang disebut saat ini yang ini akan bermasalah di kemudian hari, tidak terintegrasinya antara hulu dan hilir. Peternak itu memelihara sapi, tujuannya adalah dipotong menghasilkan daging. Tapi di hilir sekarang, kalau kita lihat pasar becek, industri olahan bakso, industri sosis, saat ini, apalagi yang rumahan, tidak meminta daging-daging yang diproduksi oleh para peternak kita. Mereka akan meminta daging-daging yang murah yang dihasilkan oleh peternak-peternak atau produsen-produsen di luar negeri. Contoh, menggang daging India yang murah atau tetelan dari Australia yang murah. Itu yang diminta oleh industri. Ini terjadi di kita. Saya memotong sapi sekarang tiap hari untuk mengisi ke meat shop. Dulu kita bisa menjual tetelan jeroan itu harganya cukup baik karena memang pasar sangat terbatas untuk pasokan misalnya di jeroan. Tapi sekarang importir bisa memasukkan kontainer jeroan masuk ke Indonesia dengan murah. Akhirnya jeroan, tetelan kita, fourth quarter, daging tangan depan, itu harus bersaing dengan daging-daging murah. Akhirnya kita menjadi tidak efisien. Yang saya lakukan sekarang adalah bagaimana meng-create produk olahan. Misalnya sosis, burger, yang memang berbasis dari ternak-ternak yang kita potong sendiri. Sehingga masih ada nilai jual. Dan itu harus kita branding, shifting dari komoditas ke produk. Sehingga nilai jualnya masih baik. Memang kalau saya menggunakan misalnya daging-daging kayak burger, sosis menggunakan daging impor, untungnya akan sangat luar biasa. Tapi yang jadi masalah kita memotong sapi, ada bagian sapi yang tidak atau slow moving product tidak terjual dan harganya sangat murah. Dan ini harus kita ganti atau olah dengan membuat produk-produk olahan. Nah ini yang kita lakukan sekarang sehingga satu ekor sapi itu terintegrasi, sedang dibuat terintegrasi dengan industri hilir. Tapi secara umum di Indonesia, di-create oleh pemerintah sekarang itu tidak terintegrasi. Nah ini yang menjadi masalah. Kedepannya ini tantangan yang paling di peternakan sapi kita, integrasi antara industri hilir dengan para peternak kita. Sehingga boleh dikatakan, Pak Roh Haditawa pernah juga menyampaikan teorinya. Sekarang ini para peternak kita memelihara sapi sebetulnya terintegrasi dengan industri urban sebetulnya gitu. Tidak dengan industri daging yang saat ini dibutuhkan oleh industri. Nah ini yang harus sangat-sangat jadi kita. Kalau tetap mempertahankan seperti ini, suatu saat ya memang sapi ini akan sangat tertekan. Jadi setidaknya akan sangat sulit untuk berkembang lagi karena tidak ada insentif harga dari industri hilir terhadap para peternak di Indonesia. Ini akan berat. Tapi kalau misalnya sekarang kita berubah mengedukasi, ini masih kita ada harapan. Tapi kita harus mengedukasi mana itu daging segar, daging halal, daging yang dipotong, produknya itu. Nah ini yang harus yang berat di kita. Memang sebagian sudah memahami, tapi sebagian
umum masyarakat masih menginginkan daging itu yang penting murah. Jadi mereka tidak pernah menanyakan ini daging kerbau atau daging mana. Yang penting di pasar dapat harganya murah, bisa ditawar. Ini yang menjadi kendala. Apalagi industri pengolahan. Sekarang sangat-sangat kompetitif dan itu betul-betul satu murah, kedua mungkin payment term-nya yang panjang. Ini yang bisa dilakukan oleh daging-daging impor. Nah ini juga, tapi ini yang sekarang menjadi tujuan dari pemerintah. Ini diambil oleh pemerintah sebagai policy. Dengan contoh bahwa Bulog yang melakukan importasi untuk daging-daging ini, khususnya daging India, BUMN. Berarti ini ada polisi pemerintah memang untuk keterjangkauan ini. Jadi ini jadi ini untuk peternak sapi ke depan, ini ada suatu tantangan yang harus dihadapi. Ini tidak terintegrasi antara hilir dan hulunya. Dan ini yang saya pikir akan mewarnai beberapa ke depan. Jadi semenjak 2016 saya pikir semua peternak akan mengalami kondisi yang sama sampai sekarang tahun 2020. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita akan lebih. Ya, makasih Pak Yudi. Ini balik lagi ke Kang Tommy barangkali. Kalau kita lihat rantai nilai, begitu kan itu ada tadi Pak Yudi mengatakan ada edukasi konsumen. Tadi Kang Tommy juga sebetulnya akan melakukan juga social engineering pada peternak atau pada pelaku-pelaku aktor-aktor, khususnya pada petani kecil. Begitu. Seberapa kalau kita lihat edukasi konsumen, kemudian social engineering peternak, itu kan proses yang tidak sebentar, begitu, dan itu butuh waktu. Nah, seberapa besar daya ungkit dari social engineering dan edukasi konsumen ini? Mungkin nanti juga Pak Yudi bisa bantu jawab. Terima kasih pertanyaannya ya tentang social engineering nih, ada di chat juga ya. Yang ini ya, Robi ya? Ya, betul. Jadi rekayasa sosial atau social engineering. Jadi ini dari hasil riset kita, tapi mohon maaf ini bukan di peternakan ya, di pertanian. Kebetulan kita kerjasama dengan Delft, itu terlihat bahwa tapi pendekatannya itu menggunakan value co-creation. Jadi penciptaan nilai bersama bagaimana bahwa aktor, jadi gini, kita selalu berpikir tentang persaingan. Nah, jadi kalau baca referensi tentang Blue Ocean Strategi, bahwa dalam bisnis itu ada dua samudra, ada samudra merah dan samudra biru. Atau ada Red Ocean dengan Blue Ocean. Kita selalu berpikir kita harus bersaing sehingga akhirnya kita berdarah-darah. Itu tadi efisiensi dan gainnya. Jadi akhirnya kita terjebak dan akhirnya collapse. Nah, jadi tadi seperti yang Kang Yudi sampaikan, kita harus shifting, harus berubah, dan salah satu sarannya ya di saat itu ya berubah ke samudra biru gitu, Kang Robi. Jadi tapi untuk mencapai ke sana itu harus ada social engineering, harus ada rekayasa sosial. Dari pengalaman kami riset beberapa tahun ya dengan Delft itu 2-3 tahun ini, jadi ternyata ini adalah kasusnya adalah bagaimana petani-petani kecil yang selama ini kita selalu menganggap bahwa kalau tengkulak itu adalah ya lintah darat lah, pengisap kayak gitu yang membuat nilai petani jadi rendah. Nah, kemudian kita coba hipotesisnya petani tengkulak atau pedagang pompol tadi bisa berkolaborasi, kemudian menciptakan nilai di antara mereka. Dilakukan berbagai ya rekayasa dengan teknik-teknik tertentu dan ternyata bisa berubah. Tapi kuncinya apa? Lagi-lagi ternyata perubahan itu terlihat tadi istilahnya ngungkit lah ya, ngungkit pada saat ada jadi rekayasa sosialnya dikaitkan dengan sisi pasar. Jadi dikaitkan dengan ada portofolio pasar yang baru, yang kemudian itulah yang sebenarnya pedagangnya ataupun petaninya. Jadi kalau menurut saya rekayasa sosial ini tadi kita mengedukasi jadi harus ada aktor di sisi tadi, kalau Kang Yudi menyebutnya harus ada integrasi ke hilir ya kalau di sapi. Nah, jadi ada aktor yang memang mentranslasikan bahasa pasar ke bahasa produsen, kemudian mengerjasamakan mereka. Nah, jadi melakukan penciptaan nilai bersama. Kalau di industri yang lain ini udah banyak terjadi, dan itu adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa sosial, Kang Robi. Jadi sebetulnya ya dari hasil riset kita itu ngungkitnya cukup besar. Mungkin cukup besar. Padahal itu belum masalah teknologi, itu belum masalah belum ada rekayasa teknologi, baru sosialnya, baru marketnya.
Memang butuh proses ya, dan itu kan butuh waktu gitu ya. Tidak Butuh mudah. waktu, butuh proses, dan betul segala sesuatu juga tidak ada yang mudah di dunia ini. Tanya aja Kang Yudi, bagaimana kondisi sekarang itu ya harus orang harus berubah. Jadi kalau mau pelajari contoh kasus yang bagus itu sebetulnya di mohon maaf di pertanian itu kalau ke Blue Ocean itu di teh botol sostro lah. Bagaimana dia bisa ke strategi itu. Ya, oke. Pak Yudi mungkin bisa kasih masukan, Pak, tadi untuk mengenai edukasi konsumen, Pak. Sebetulnya edukasi konsumen ini ke berapa besar dan menjadi daya ungkit kepada nilai jual dari produk yang dibuat oleh Pak Yudi ini, Pak. Gitu, Pak. Ya, yang paling penting itu kan memang butuh waktu. Ini jadi sebetulnya waktu ini yang belum tentu semua orang juga bisa tahan selama ya konsisten mengedukasi gitu. Saya bikin Mitsop aja udah lebih dari 10 tahun, tapi progres yang paling bagus itu mungkin dalam 3 tahun terakhir itulah yang kelihatannya progresnya. Namun ada beberapa hal yang sekarang itu mengakselerasi perubahan. Ya sekarang dengan misalnya kondisi-kondisi saat ini, blessing in disguise ini mengakselerasi orang untuk berubah gitu ya. Dulu kita harus mengedukasi itu lama. Tapi misalnya dengan kondisi-kondisi sekarang, kayak dulu orang itu kalau beli daging, kalau nggak lihat dagingnya langsung, itu nggak mau. Malah saya pernah ada pelanggan, kalau nggak dipegang dagingnya nggak mau beli. Sampai seperti itu. Tapi sekarang dengan kondisi sekarang, ini perubahan masyarakat ini bisa sangat cepat. Contoh dengan sekarang. Sekarang itu banyak orang yang tidak perlu melihat daging atas percaya bahwa kita itu menjual fresh, lalu juga halal, tersertifikasi, hygiene, juga tokonya juga terlihat sangat bersih. Itu dengan saya tidak perlu datang, cukup dengan menggunakan platform digital untuk memesan daging itu. Nah, ini saya pikir hal seperti itu saat ini sangat sulit. Dulu kita mengedukasi perlu waktu lama, tapi saat sekarang ternyata ada beberapa hal yang memang bisa membuat ya mendrive itu berubah sangat cepat. Jadi kita itu menggunakan mungkin kan kita dipaksa seperti ini kan gitu. Mesti rapat itu ketemu kan gitu. Tapi sekarang kita udah hampir 1 bulan bisa tidak ketemu tapi produktif gitu. Nah ini hal seperti itu akan kedepannya akan mungkin sangat terjadi. Jadi kita melihat memang perubahan sekarang ini sangat cepat dan memang harus bisa diantisipasi. Selalu Saya kira kalau teman-teman ini lebih kepada masukan di forum chat, begitu sudah tidak ada lagi dan kita sudah mulai hampir 20 menit lagi kita sudah mulai masuk kepada penutupan. Mungkin kita bisa masuk ke Pak Rohadi Tawab untuk sedikit memberikan kesimpulan. Setelah Pak Rohadi Tawab, saya minta nanti Pak Yudi agar memberikan komentar untuk mengenai pengalaman lapangan. Setelah itu baru Kang Tommy closing statement gitu. Silakan Pak Rohadi. Terima kasih Kang Robi. Saya melihat adalah konsep teori dari supply chains dan value chains ini sangat clear dan jelas oleh praktisi yang kita lihat di perjalanannya Pak Yudi. Yang perlu kita perhatikan pada kondisi akhir ini adalah atau intervensi yang terjadi khususnya di kondisi corona hari ini dan juga perubahan digitalisasi serta importasi daging India juga di perunggasan yang tidak menentu sampai hari ini, fluktuasinya macam-macam, dan itu bisa sesungguhnya diselesaikan oleh konsep value chain dan supply chain tadi. Hanya sayang Pak Tommy tadi belum menyampaikan tolok ukur yang harus terjadi dengan bahan nilai katakanlah ribuan kali lipat dari produsen ke konsumen, kira-kira kriteria nilai berapa yang ideal untuk bisa dinikmati oleh si konsumen, si produsen dan si konsumen.
Karena pada dasarnya sekarang yang selalu menjadi korban adalah produsen. Nah, produsen inilah yang mengakibatkan kita mengalami beberapa kesulitan untuk dan dia tertekan. Saya tertarik dengan konsepnya cluster yang diutarakan oleh Pak Yudi maupun oleh Pak Tommy, bahwa pada dasarnya cluster di pedesaan ini yang harus kita perkuat antar horizontal system, di mana katakanlah produsen sapi dan daya dukungnya harus ada di daerah itu dan diperkuat oleh aparat pemerintah untuk mendukung pengembangan wilayah. Kebetulan saya membina beberapa 24 kelompok tani sekarang peternak di Jawa Barat. Tatkala kita menghadapi wilayah itu adalah potensi suplainya disiapkan oleh wilayah itu, maka efisiensi itu terjadi di wilayah itu. Sehingga ekonomi berkembang di wilayah itu dan menjadi kuat kedudukan ekonominya. Nah, oleh sebab itu saya kira kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menghadapi daya saing ini, bagaimana sistem yang terjadi kerjasama antar aktor yang ada di wilayah itu untuk mendukung pengembangan wilayahnya. Ini mungkin salah satu jawaban terhadap efisiensi yang terjadi. Karena selalu terjadinya seperti ini. Dia membutuhkan pakan, larinya ke wilayah pakan yang jauh di wilayah itu, padahal di wilayah itu ada. Nah, bagaimana sekarang pemerintah mengarahkan supaya efisiensi itu terjadi, ketersediaan pakan, konsentrat, dan lain-lain, disediakan oleh kawasan itu. Itu yang kita harapkan terjadi pengembangannya. Nah, yang terakhir saya kira sistem analisa yang terjadi untuk pemerintah harus melihat secara overall, tidak bisa hanya melihat dari satu sisi, khususnya misalnya konsumen. Memang dasarnya diawali dari konsumen, tetapi tidak berpihak kepada 100% pada konsumen. Dia juga harus memikirkan sisi produsen. Sehingga integrasi atau katakanlah sistem agribisnis yang berbasis kepada potensi domestik, ini yang diperkuat seperti tadi harapan dari Pak Yudi, bahwa bagaimana sekarang sistem integrasi ini dari hulu ke hilir ini berbasis kepada komoditas. Saya kira sebab kita hari ini, Pak Ruby, mudah-mudahan diskusi ini kita bisa lanjutkan dengan diskusi lain, karena 100 orang yang ikut di dalam diskusi hari ini. Terima kasih, Pak Robi. Ya, terima kasih Mangga, Pak Yudi. Saya kira saya minta untuk tanggapannya sebelum di closing statement oleh Kang Tommy. Saya sih kalau udah Pak Rohadi statement ya cocok lah gitu. Gitu Kang Robi. Saya tadi hanya menekankan tadi aja, memang ini hal yang dimana mendorong produksi-produksi domestik ini menjadi bernilai tambah di market domestik. Jadi istilahnya kalau saya katakan bagaimana pasar domestik yang sangat luar biasa ini berikan insentif untuk para produsen, para peternak di Indonesia. Ini kita itu terus bagaimana terobosan-terobosan itu harus kita lakukan gitu. Ya. Terima kasih. Sebelum ke Kang Tommy closing statement, Bapak Ibu saya mohon untuk relanya untuk mengisi form evaluasi yang sudah kami sebar di grup chat. Begitu ini untuk membantu kami memperbaiki diskusi-diskusi ke depan. Silakan Kang Tommy. Oke, jadi terima kasih tadi Pak juga menyampaikan. Saya sepakat dengan kesimpulan Pak Wadi, tapi mungkin jawab juga tadi bahwa menghitung tidak kita dengan cara hanya sekedar mengisi produksi, Kang Robi. Tapi kita harus kalau dalam pasar nanti yang harus dilihat adalah kita harus menghitung cash cycle-nya juga. Jadi kalau kita ingin petani sejahtera, kemudian dibandingkan dengan sisi pelaku rantai pasok yang lain, hitunglah cash cycle-nya. Jadi bagaimana perhitungan yang mengintegrasikan antara persediaan, utang, dan hutang. Itu harus diintegrasikan. Karena seringkali kita terjebak. Dari berbagai hasil riset menunjukkan sebetulnya semakin ke hilir, sebetulnya profitabilitas itu semakin kecil. Artinya profitabilitas ya, semakin kecil. Tapi dengan siklus kas yang semakin cepat itu ke hilir itu semakin cepat. Sehingga para pelaku di sisi hilir itu bisa menikmati turnover yang tinggi. Nah ini sebetulnya yang harus diterapkan juga oleh teman-teman pelaku di hulu.
Jadi dari sisi keuangan itu, jadi kita tidak bisa hanya bicara tentang profit saja, profit dalam satu titik produksi, tapi harus dilihat dari tahun kayak gitu. Jadi itu tuh catatan yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah kuncinya bahwa di rantai pasok, rantai nilai ini adalah kita harus merubah tadi, mentransformasi bisnis kita dari berorientasi ke komoditas menjadi ke produk. Kemudian dari produk tuh nggak cukup hanya produk, tapi kemudian harus didukung atau harus ditambah lagi produknya plus dengan pelayanan. Karena kalau tanpa layanan, services nilainya menjadi tetap hanya paling tadi kalau dilihat dari kasus-kasus tadi itu hanya 5 kali lipat saja kalau hanya sampai ke sisi produk. Tapi kalau diperluas ke sisi layanan itu bisa lebih dari 100 kali. Jadi potensinya ya, peluangnya. Jadi ke arah sana. Kemudian cluster tadi sebetulnya tadi saya sepakat dengan Bang Hadi Tawaf bahwa dengan cluster itu sebetulnya kita harus membentuk sirkular ekonomi yang berbasis ke localized supply chain. Jadi supply chain yang lokal dan kita harus membentuk ekonomi sirkular, supply chain sirkular. Jadi dengan sumber daya domestik yang ada di sekitar, kemudian dengan interaksi itu justru meningkatkan nilai. Jadi tadi bukan hanya nilai itu dari dinikmati dari sisi satu produk saja, tapi justru dari sisi produk dan layanan yang lain. Jadi karena era COVID ini justru tadi ini menjadi hikmahnya bahwa kita sekarang harus momennya dalam 3 bulan ini harus melakukan transformasi bisnis lah yang jadi istilahnya kalau di startup mungkin pivot. Jadi pivot strategi ini yang kita harus lakukan. Ini tuh, Obi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira ya memang kita lebih cepat sekitar hanya 12 menit dari target kita yang memang kita sudahi agenda kita. Memang menarik diskusinya untuk mengenai supply chain dan value chain analisis ini untuk komoditas peternakan. Apalagi tadi Pak Yudi dan Kang Tommy bagaimana bahwa peran antar aktor ini sangat berketerkaitan dan bagaimana ujungnya bahwa ini terjadi sirkular ekonomi untuk sekitarnya. Itu yang lebih utama. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon untuk bisa mengisi karena kami akan close barangkali nanti di forum ini sampai 21.30. Jadi Bapak Ibu masih bisa punya waktu 10 menit untuk mengisi formnya untuk mengklik dan menglinknya begitu. Dan kami juga tetap akan melanjutkan. Gitu, kami belajar pada hari ini dengan melihat minat diskusi kita cukup antusias dan keberpanjangan. Jadi kita sudah memulai bahwa Kamis besok kita mulai lebih di waktu pagi hari karena alasan teknis lebih kepada sinyal. Kang Wahyu Darsono karena beliau langsung melakukan presentasi dari kebun, jadi kita harus melakukan jadi siang hari karena di malam hari kebun tidak hanya genset yang nyala, jadi kami mohon begitu. Tapi kami akan terus mengupdate judul-judul yang akan kami kembangkan karena ya kita harus lebih atraktif, kita harus lebih mencoba beradaptasi dengan situasi yang sekarang, tapi bagaimana kita harus lebih produktif dan tetap mencoba beraktualisasikan diri kita. Saya kira begitu, dan kami tunggu di Kamis 16 April di jam 9 sampai jam 11.30 untuk belajar sapi sawit, memanfaatkan lahan dan menambah populasi. Karena tadi banyak sebagian yang menanyakan integrasi apa saja yang bisa dilakukan dan bagaimana sebetulnya rantai pasok ini bisa bermanfaat dan bagaimana melakukan rantai nilai. Nah, ini juga kita mulai ke sapi sawit. Ada Pak Mansur dari dosen Unpad akan bicara mengenai pastura. Ada Dr. Hewan Curdara Permatasari, ini Project Manager dari ICCB yang akan bicara masalah kesehatan hewan yang dihadapi dari sapi sawit, dan Pak Wahyu Darsono sebagai praktisi langsung mengenai sapi sawit. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Gitu, saya kira terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak saya kira, dan jangan lupa memakai masker kalau keluar rumah. Itu himbauan pemerintah yang sekarang. Begitu, karena kita di dalam rata-rata ini tidak di luar, jadi tidak ada yang pakai masker. Gitu, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini mendapatkan manfaat dan
dan kita tetap selalu dalam lindungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.